Domo konnichiwa minasan, Wehom Gakuen no Wei desu. Awalnya nih ya, materi SSW pengolahan makanan ini sudah tamat dan berhenti di bab HACCP. Tapi dikarenakan banyak permintaan, kita lanjutkan saja ya sampai tuntas. Well, setelah melewati bab yang paling banyak ditanyakan tentang HACCP, kita memasuki bab kelima. Di saat yang bersamaan, ini akan menjadi bab terakhir dari serial kursus gratis SSW pengolahan makanan yang tayang di Wehom Gakuen. Dan bab yang terakhir ini adalah Rodo Anzen Eise, yang berarti kesehatan dan keselamatan kerja. Meskipun banyak orang yang lebih banyak menanyakan tentang HACCP di episode sebelumnya, namun secara materi di bab 5 ini cenderung lebih banyak ya. Jadi minasan mesti menghususkan waktunya untuk belajar bab 5 ini ya. Oke, jadi apa sih kesehatan dan keselamatan kerja di Jepang itu? Untuk menjawabnya, minasan mesti melihat kalimat berikut ini. Jadi aku rangkumin aja ya. Kesehatan dan keselamatan kerja ini sebenarnya diatur oleh hukum di Jepang atau disebut sebagai Rodo Anzen Eiseiho. Dan sekalipun setiap perusahaan pengolahan makanan memiliki metode dan teknologi kerjanya masing-masing, namun pemerintah Jepang tidak memilah-milah, sehingga undang-undang ini haruslah diketahui oleh semua orang yang terlibat, termasuk para pelaku usaha dan kita sebagai pekerja. Misalnya nih, untuk kita sebagai hataraku hitotachi atau pekerja, maka kita mesti mengikuti aturan dari pekerjaan itu sendiri. Dengan begitu, kita dapat berkontribusi dan bekerja sama untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dengan para pelaku usaha. Nah, sementara untuk jigyosha atau pelaku usaha, atau bisa juga kita artikan sebagai owner, atasan, dan orang-orang penting di perusahaan ya, maka akan menunjuk seseorang untuk menjadi Anzen Kanrisha atau manajer keselamatan dan Eise Kanrisha atau manajer kebersihan. Mereka dikhususkan buat melindungi kita sebagai pekerja, baik dari sisi keselamatan maupun kesehatan. Nah, ini dia sepintas tentang cara kerja dari Rodo Anzen Eise, di mana membutuhkan peran baik dari pemilik perusahaan maupun kita sebagai pekerja, berdasarkan undang-undang di Jepang tentunya ya. Nah, untuk lebih jelasnya nih, bab 5 ini mengulas hingga 9 subbab yang mesti kita pelajari. Nah, adapun ke-9 bahasan tersebut diantaranya Rodo Anzen Eiseiho, yang berarti Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja, yang barusan kita sudah bahas ya, jadi kita tandain dulu warnanya menjadi hijau. Yang kedua ada Anzen no Tame no Tadashi Fukuso, yang berarti pakaian yang tepat demi keselamatan kerja. Disusul dengan Sagyo Teijun, yang artinya prosedur kerja. Lalu ada Rodo Saigai, yaitu kecelakaan kerja. Dan yang kelima ada Omona Rodo Saigai no Yobo, yang berarti pencegahan kecelakaan kerja paling umum, yang tentunya ada sangkut pautnya dengan yang nomor 4 ya. Kemudian ada yang nomor 6, yaitu Ijo Jitai, yang berarti situasi tidak normal. Yang ketujuh ada Rodo Saigai ya Ijo Jitai Taiyo, yang berarti respon terhadap kecelakaan industri dan situasi abnormal. Ini juga nantinya akan berkaitan dengan nomor 6. Kemudian ada nomor 8, yaitu Kamoshirenai Toiyu Ishiki, yang berarti kesadaran terhadap berbagai kemungkinan. Tentunya berkaitan dengan kecelakaan kerja yang mesti kita cegah ya. Dan yang paling terakhir, maka akan balik lagi ke Goes Katsudo to Anzen, yang berarti aktivitas dan keselamatan 5S. Well, tapi sebelum kita bahas semuanya secara lebih mendetail, tolong like dan subscribe dulu ya, agar Wehom Gakuen dapat terus memberikan pelajaran secara gratis. Yoshi minasan, sassato hajimemashou. Oke minasan, kita masuk ke sub materi kedua ya, yaitu tentang Anzen no Tame no Tadashi Fukuso, atau anjuran mengenakan pakaian yang tepat demi keselamatan kerja. Jadi ada 2 poin nih yang wajib minasan ketahui tentang anjuran mengenakan pakaian ini, yaitu Tadashi Fukuso, yang berarti mengenakan pakaian yang tepat, serta Hogogu, yang berarti alat perlindungan. Well, singkatnya nih, demi keselamatan kerja, kita wajib mengenakan pakaian yang tepat. Sebenarnya ini sudah dibahas panjang lebar di bab 2 dulu ya, tapi kita coba rangkumkan kembali, takutnya kamu lupa lagi. Dan aturannya adalah sebagai berikut.
作業するときは定められた安全な服装、作業服を着用します。作業服は動きやすく、体の大きさに合ったものを着用します。長袖の作業服は袖口を絞ります。上着の裾はズボンの中に入れます。刃物やドライバーなどをポケットに入れて作業してはいけません。タオルなどを首に巻いてはいけません。ネクタイなどは機械に巻き込まれる危険があるので着用してはいけません。Tentu saja, pakaian yang tepat ini haruslah didukung dengan peralatan kerja yang mumpuni, biar nantinya keselamatan kerja bisa kita dapatkan. Ingat ya, keluarga tengah menanti kita di rumah, jadi sebisa mungkin selalu patuhi aturan keselamatan kerja di Jepang. Nah, adapun untuk peralatan kerja atau hogoku ini bisa meliputi hogobo atau helm, mimisen atau penutup telinga agar mengurangi kebisingan dari suara mesin, anzenkutsu atau sepatu bot khusus kerja, dan sebagainya. Sementara aturannya sendiri adalah sebagai berikut. Chakuyo no mae ni hogogu ga furuku nai ka, kizu ga nai ka kakunin shimasu. Hogobo helmet no ago himo wa 緩みがないように調整します。化学物質や薬剤を使用するときは、保護メガネや手袋を着用します。Intinya, pemerintah Jepang memberikan aturan ini semata-mata demi keselamatan kita-kita juga. Jadi, tak ada salahnya untuk dipatuhi ya. Apalagi jika Tadashi Fukusei ini dikombinasikan dengan prosedur kerja atau Sagyo Teijun, maka kemungkinan kecelakaan di tempat kerja pun bisa dikurangi lebih banyak lagi. So, pertanyaannya, apa sih Sagyo Teijun atau prosedur kerja itu? Untuk menjawabnya, coba lihat kalimat berikut ya. Jadi, prosedur kerja ini tak hanya bisa membuat hasil produk yang kita buat lebih cemerlang, juga bisa digunakan untuk menghindari bahaya sekaligus dapat bekerja dengan lebih aman. Sagyo Teijun ini mesti dilakukan dengan 2 langkah. Pertama, ada Sagyo Teijun no Kakunin atau mengonfirmasi prosedur kerja. Caranya, nanti kita akan diberikan panduan bekerja. Biasanya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Cukup dibaca saja dengan cermat manual tersebut. Ini ditujukan agar dapat mencegah kecelakaan kerja saat dihadapkan dengan pekerjaan yang berbahaya. Nah, kemudian kita mesti mempraktikkannya secara langsung dan ulangi serta terus latih diri biar terbiasa. Di saat yang bersamaan, atasan kita akan memantau cara kerja kita. Intinya, ikuti cara kerja yang diajarkan oleh mereka. Terakhir, kita mesti berani bertanya jika ada hal yang tak dimengerti. Jadi nggak asal jawab hai wakarimashita aja ya, tetapi mesti benar-benar mengerti agar tak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Nah, langkah pertama ini ditujukan untuk langkah yang kedua, yaitu demi keselamatan kerja atau anzen na sagyo no tameni. Caranya, pertama kita mesti benar-benar tahu dulu apa yang boleh dilakukan dan hal apa yang tak boleh dilakukan. Kemudian, kita juga mesti tahu letak tombol darurat untuk mematikan semua mesin. Tombol ini biasanya memiliki tulisan hijau teshi. Ya, harap diingat kanjinya ya. Nah, kemudian selama bekerja, kita tak boleh melepaskan pelindung seperti pakaian bekerja dan alat-alat pekerjaan. Sekalipun kamu sudah terbiasa dengan pekerjaan, jangan sombong. Tetap perhatikan keselamatan kerja sehari-hari. Hindari pula memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang memang sulit untuk dilakukan atau bahkan mustahil gitu ya. Ingat ya, semua prosedur kerja tersebut demi mencegah kita terkena kecelakaan di tempat kerja. Maklum saja, kecelakaan di tempat kerja itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu sepelekan begitu aja. Gak percaya? Cek di pembahasan nomor 4 tentang Rodo Saigai berikut ya. Rodo Saigai, yang berarti kecelakaan kerja. Setidaknya ada 2 jenis kecelakaan kerja yang mesti kamu ketahui, yaitu pertama ada Keiken to Rodo Saigai no Kankei.
Biasanya berhubungan antara pengalaman kita dengan alat dan lingkungan kerja. Yang kedua ada sono hoka no omona rodo saigai. Nah, biasanya masalah yang hadir dari dalam tubuh kita sendiri. Well, biar lebih mudah, kita lihat beberapa contohnya aja ya. Pertama, kita lihat dulu contoh dari keiken to rodo saigai no kanke. Nah, seperti yang sudah tertulis pada penjelasan ini ya, jadi orang yang masih kurang berpengalaman dalam bekerja cenderung memiliki kemungkinan lebih tinggi terkena kecelakaan dibandingkan dengan yang sudah lama bekerja. Orang yang keikei nggak tarinai atau kurang berpengalaman seringkali mengalami beberapa kecelakaan seperti hasamare atau makikomare yang berarti terjepit. Kemudian ada tento yang berarti terjatuh. Bisa disebabkan oleh berbagai macam hal ya. Nah, pada contoh gambar ini disebabkan karena terpeleset oleh genangan air atau lantai yang licin. Yang ketiga ada kirikizu, kosure, atau surikizu yang berarti teriris benda tajam. Hafalkan saja keempat istilahnya ya. Sekalipun misalnya nggak keluar di ujian, tapi semua istilah rodo saigai ini bakal sering digunain di tempat kerja loh. Nah, itu dia 3 contoh dari sekian banyaknya kecelakaan yang sering disebabkan oleh kurangnya pengalaman kerja. Ada pula rodo saigai yang disebabkan oleh hal lain, atau istilahnya sono hoka no omona rodo saigai. Misalnya netsushou atau dehidrasi. Ini terjadi ketika kita bekerja di tempat dengan suhu dan kelembapan yang tinggi. Jadi secara otomatis suhu tubuh kita pun akan meningkat. Jika dibiarkan, maka keseimbangan air dan garam dalam tubuh kita bakal keganggu. Jadi, dehidrasi itu bukan masalah minum air yang banyak aja ya, juga harus mendapatkan asupan garam. Makanya, dulu waktu aku bekerja di musim panas, orang perusahaan itu suka ngasih Pocari Sweat atau permen yang rasanya agak asin gitu ya, biar keseimbangan garam dan air dalam tubuh itu kembali normal gitu. Kemudian, contoh yang kedua itu ada yotsushou atau nyeri pinggang. Nah, ini bisa terjadi ketika kita kerja pada posisi yang sama selama berjam-jam atau gegara membawa barang berat. Tingkat nyerinya tentu tergantung dari seberapa besar cedera yang kamu alami. Nah, agar kamu bisa terhindar dari beberapa rodo saigai barusan, maka mesti melakukan pencegahan yang akan kita bahas di sub bahasan kelima tentang omona rodo saigai no boshi atau pencegahan kecelakaan di tempat kerja. Nah, di subbab 5 ini juga kita akan melihat contoh pencegahan rodo saigai berdasarkan 5 contoh saigai di atas ya. Tapi kita bahas di video berikutnya ya, biar gak kepanjangan. Hehe.